Piala Dunia 2026 menjadi ajang olahraga termegah meriah sejagat yang digelar di tiga negara berbeda, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gelaran kompetisi sepak bola yang paling akbar ini hadir dengan format yang berbeda. Jumlah peserta yang naik signifikan menjadi 48 tim dibanding edisi 2022 yang diikuti 32 tim saja. Tentunya banyak sekali momen-momen heroik yang tercipta di pesta sepak bola 4 tahun sekali ini. Ada yang unik, ada yang dramatik, mengharukan, yang fakbal juga ada, terlebih fantastis dan bombastis. Ya, gimana ya? Perhelatan luar biasa ini juga terselenggara di tengah-tengah konflik geopolitik yang lagi panas-panasnya Pips. Misalnya timnas Iran yang tidak diizinkan tinggal di negara penyelenggara Piala Dunia. Mereka hanya akan ke Amerika, Meksiko, atau Kanada saat jadwal pertandingan timnas mereka. Gimana ya? Nah, di episode Tahukah Kamu kali ini ada sedikit hubungannya dengan Pildun, yaitu soal jersey. Kita akan bahas soal jersey timnas di berbagai negara. Kok nggak sesuai bahkan tidak mempresentasikan warna bendera negara mereka? Ada yang notice kan atau baru nyadar? Dan saya Rahmati Yardi, kita bahas lengkapnya di Tahukah Kamu agar kamu jadi tahu. Banyak yang mengira warna jersey timnas harus sesuai dengan bendera negara, walau kebanyakan negara memilih jersey senada dengan warna bendera. Hal ini bisa jadi sebagai salah satu cara simbolik untuk menunjukkan kekuatan dan identitas negara mereka. Tapi, bagi negara-negara yang menjunjung tinggi nilai historis dan budaya yang begitu melekat, warna jersey nggak cuma cocok-mencocokkan kain dengan warna bendera nasional. Tentunya ada makna yang mendalam, tahayul, hingga memori kejayaan masa lalu yang ingin terus mereka bawa ke lapangan hijau. Kita mulai dari negara Jepang yang bendera negaranya nggak ada warna birunya sama sekali. Pips, warna biru sebenarnya punya akar sejarah yang kuat sejak tahun 1930-an. Nah, sejarah dimulai saat Jepang berlaga di Olimpiade Berlin di tahun 1936. Nah, saat itu Jepang bikin kejutan besar dengan mengalahkan Swedia, salah satu tim terkuat saat itu. Nah, tim Jepang ini yang bertanding saat itu mengenakan jersey biru muda. Nah, kemenangan historis di Berlin inilah yang membuat warna biru dianggap sebagai warna keberuntungan bagi sepak bola Jepang. Sejak saat itu, biru mulai lekat dengan identitas mereka di lapangan hijau. Tapi warna jersey timnas Jepang sendiri sempat digonta-ganti. Setelah era 30-an, Jepang sempat mencoba warna lain, mengikuti warna bendera mereka, yaitu merah dan putih. Tapi ternyata performa mereka justru melempem. Akhirnya di tahun 1980-an, JFA atau Asosiasi Sepak Bola Jepang resmi menetapkan biru sebagai warna utama. Nah, seiring waktu berlalu, filosofi warnanya pun berkembang. Biru bukan cuma warna keberuntungan, tapi melambangkan langit dan laut yang mengelilingi kepulauan Jepang. Julukan Samurai Blue lahir sebagai simbol semangat juang, kesetiaan, dan identitas nasional. Di antaranya yang memakai warna biru karena alasan historis yakni Italia. Meskipun gak lolos ke Pildun, timnas Italia dikenal dengan julukan Gli Azzurri. Ini terkenal dengan jersey full birunya yang gagah perkasa itu, Pips. Warna biru bukan dari bendera, melainkan warisan kerajaan House of Savoy. Biru ini dianggap elegan dan jadi simbol persatuan Italia sejak awal abad ke-20. Ada juga Kuwait sama seperti Jepang. Biru bagi rakyat Kuwait melambangkan laut dan langit. Dua elemen penting bagi masyarakat Kuwait yang punya tradisi mencari mutiara. Warna ini juga dianggap mencerminkan keluasan alam semesta. Kalau India beda lagi, Pips. Bukan sejarah dan gak ada hubungan kultural sama sekali. India memilih biru sebagai warna utama di semua jersey cabang olahraga mereka. Alasannya sih biru dianggap sekuler, tidak terkait agama tertentu, dan juga muncul pada roda Asoka atau cakra di bendera. Nah, warna biru ini jadi simbol persatuan di tengah keberagaman.
Kalau India memilih warna biru demi menghindari asosiasi dengan kelompok tertentu, Belanda justru sebaliknya. Mereka memilih orange malahan untuk menonjolkan identitas satu dinasti keluarga yang sangat spesifik. Orange jadi warna kebanggaan Belanda yang berasal dari dinasti House of Orange, simbol monarki dan nasionalisme Belanda. Jersey Jerman untuk Pildun kali ini jadi favorit netizen nih. Putih hitam, jadi identitas klasik timnas Jerman. Warna ini berasal dari bendera Prusia, negara bagian bersejarah di Jerman Utara, jauh sebelum bendera modern hitam merah kuning dipakai. Sementara jersey Australia ini terbilang unik, hijau emas. Jersey mereka berasal dari pohon golden wattle, simbol flora nasional Australia. Nah, warna ini dipakai di berbagai cabang olahraga sebagai identitas khas negeri kanguru. Kalau jersey dari Afrika Selatan beda lagi. Hijau dan emas dianggap mewakili kekayaan alam dan energi Afrika Selatan. Ngomong-ngomong soal warna dan Piala Dunia yang demamnya masih terasa, tahukah kamu, Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia dengan sepatu warna pink terbanyak. Hampir 90% pemain menggunakan sepatu warna pink. Ya, meskipun model dan brandnya berbeda-beda. Perusahaan besar seperti Nike, Adidas, Puma, dan lainnya berbondong-bondong membuat desain khusus World Cup 2026 dengan warna pink atau electric fuchsia. Ternyata ada 3 alasan kenapa pink terang ini dipilih. Yang pertama, global fashion trends. Tren pada musim panas yang diprediksi akan banyak menggunakan electric fuchsia atau pink. Yang kedua, maximum visibility. Warna pink ini dinilai sangat kontras dengan warna hijau, sehingga lebih jelas tertangkap di kamera dan lebih mudah dideteksi pada saat bermain, selebrasi, berlari, atau pada saat gerakan slow motion. Dan yang ketiga, player preference. Warna pink dinilai sebagai warna yang lebih mewakili ekspresi dari para pemain di panggung terbesar Piala Dunia 2026. Jadi, menurut pemirsa di rumah, jersey negara mana nih yang serasi pakai sepatu pink terang itu di lapangan hijau? Komen di bawah. Sekian dulu untuk serba-serbi Piala Dunia yang sayang buat kamu lewatkan. Saksikan terus Tahukah Kamu dan beragam program menarik lainnya hanya di Unhas TV. Bye!